Lagu berjudul Bayar 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 milik band punk asal Purbalingga, Sukatani ramai digunakan masyarakat dalam sejumlah momen. Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadlizon mengingatkan akan batasan dalam kebebasan berekspresi. Selalu mendukung kebebasan berekspresi, tetapi tentu semua kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai mengganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain. Masalahnya kan itu ketika mungkin menyebut gitu ya, itu terkait dengan institusi. Apakah nanti kalau dibilang sebagai misalnya sebagai profesi gitu ya, dosen atau guru, itu kan bisa saja institusi guru, dosen atau tentara dan yang lain-lain itu juga bisa terbawa-bawa secara institusi. Kalau mengkritik orang atau pelaku atau oknum, saya kira sih mestinya nggak ada masalah kalau pelaku. Personil band Sukatani pun meminta maaf kepada institusi kepolisian. Personil band yang biasanya tampil dengan penutup muka tersebut juga menyebut telah menarik video dari berbagai platform pemutar musik. Bayar yang liriknya bayar polisi yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload. Permohonan maaf personil band Sukatani disayangkan banyak warganet. Warganet menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Tagar Kami Bersama Sukatani juga ramai digaungkan di sejumlah media sosial. Menyikapi ramainya tudingan bahwa Polri anti kritik, polisi menyebut telah memeriksa 4 personil dari Ditresiber Polda Jawa Tengah. 4 personil yang diperiksa ini yang menemui personil band Sukatani sebelum beredarnya video klarifikasi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Div Propam Polri juga menjamin perlindungan dan pengamanan terhadap 2 personil band Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Danantara resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Ada sebanyak 20 proyek raksasa pun menanti untuk dikelola di Danantara. Jelang Ramadan, pemerintah akan menggelar diskon besar-besaran. Selain informasi tadi pemirsa, kami juga menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Pram Senjaya, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Ya pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara. Nantinya lembaga ini akan mengelola 20 proyek raksasa dengan total anggaran mencapai triliunan rupiah. Sempat tertunda 3 bulan, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara yang merupakan peresmian badan yang akan mengelola perusahaan-perusahaan BUMN. Berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, peluncuran Danantara menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Danantara juga merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cipta, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan juga inklusif. Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset
lebih dari 900 miliar dolar Amerika, dan antara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Dan antara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Ya pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara akan mengelola 7 BUMN. Danantara memiliki target investasi jangka panjang mencapai 15.978 triliun. Dan berikut rinciannya. Tujuh perusahaan BUMN utama yang akan dikelola Danantara adalah Bank Mandiri dengan investasi sebesar 2.174 triliun. Bank BRI dengan total investasi mencapai 1.965 triliun, investasi PLN mencapai 1.671 triliun rupiah. Sementara Pertamina mencapai 1.412 triliun. Investasi Bank BNI mencapai 1.089 triliun rupiah, Telkom Indonesia mencapai 318 triliun, dan Mind ID 259 triliun rupiah. Sementara itu pemirsa, untuk modal awal mencapai 600 miliar dolar atau setara dengan 9.504 triliun. Target jangka panjang Danantara mencapai 982 miliar dolar atau setara dengan 15.554 triliun rupiah. Danantara sendiri dibentuk supaya bisa mengelola investasi negara secara optimal. Danantara juga diharapkan bisa menarik investasi asing dan domestik, di mana juga mengurangi ketergantungan pada APBN dan utang pemerintah. Nantinya Danantara bisa meningkatkan daya saing BUMN di pasar global. Sementara itu pemirsa, 3 bos Danantara telah ditunjuk. Mereka adalah Rosan Perkasa Roslani sebagai Chief Executive Officer atau CEO Danantara, Doni Oskaria Chief Operating Officer atau COO, dan Pandu Patria Syahrir Chief Information Officer atau CIO Danantara. Ya pemirsa, pemerintah akan berikan diskon besar-besaran jelang Ramadan. Apa saja diskonnya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.